Kadang kita mau kerja apapun, kalau nggak ada keyakinan dari diri sendiri pun sama aja sih sebenarnya. Memang pas turun atau terjun ke property agent ini udah ngomong sama diri sendiri sih. Orang tua aja bisa pada zamannya seperti apa, dan kita zaman ini yang tersupport seperti apa. Jadi pede aja sih, yang penting jalan. Halo semuanya, selamat datang di Berani Bicara, podcast dari Era Indonesia. Tempat kita ngobrol santai, tapi tetap berbobot. Di sini para narasumber terpercaya yang telah terbukti lewat prestasi dan pengalamannya akan berbagi cerita, insight, dan inspirasi khusus untuk para agent properti Era. Kalau biasanya profesi agent properti identik dengan mereka yang sudah berpengalaman dan telah lama berkecimpung di dunia industri ini, kali ini kita akan melihat perspektif yang berbeda. Bagaimana jika profesi agent properti justru dimiliki oleh seorang anak muda tepat setelah lulus kuliah? Nah, hari ini kita akan berbincang langsung bersama Lemuel Owen, seorang agent properti Gen Z. Halo Owen, apa kabar? Baik sekali Kak Anissa. Terima kasih loh sudah datang di podcast Berani Bicara. Aku malah yang thank you udah bisa undang aku ke podcast ini. Oke, anyway, kita mau nanya-nanya nih. Gen Z Boleh. itu kan jarang banget nih di dunia properti. Oke. Nah, apa sih yang memutuskan Owen nih terjun di dunia properti? Padahal kan biasanya kalau anak-anak lain habis kuliah biasanya magang dulu lah, atau malah kerja di luar negeri nih. Sekarang temanya kabur aja dulu kan. Oke. Nah, kalau Owen kenapa pengen jadi agent properti? Oke, mungkin sedikit background Owen ya. Owen memang kuliah itu di luar negeri. Lalu Owen sempat juga magang di luar, ada di company di Taiwan. Lalu singkat cerita Owen udah ngerasain gimana tuh kerja korporat dan lain-lain. Jadinya Owen mutusin, oke, setelah lulus S2, Owen berangkat ke Indonesia untuk coba lanjutin menjadi agent properti. Gitu sih Kak. Oke, karena agent properti basically nggak ada gaji ya. Sempet ada pertentangan nggak dari orang tua? Kalau pertanyaan orang tua sih sebenarnya nggak ada ya, karena jujur memang background orang tua pun juga sama-sama di properti. Jadi memang salah satu pertimbangan sih memang itu nggak ada gaji, tapi tetap fighting spiritnya harus ada ya. Memang berani gambling aja untuk coba di sesuatu yang baru ini. Oke, bicara tentang orang tua yang terjun di dunia properti. Yes. Mama sendiri, Bu Pingping kan udah terjun lama nih di dunia properti, dan Owen pasti udah sering lihat nih dari kecil. Apakah itu yang nge-trigger kamu dari kecil, oke, cita-cita saya akan menjadi mama, atau justru punya cita-cita lain? Dan anyway, kuliahnya jurusan apa nih? Oke, sebenarnya kalau ngomong cita-cita dari kecil sih nggak ada ya omongan cita-cita pengen jadi property agent. Tapi memang dari kecil pun sudah terekspos dengan properti, di dunia properti seperti apa. Ini ada fun fact sedikit, memang dulu pas kecil, pas lagi SD mungkin ya, mama itu ada pameran di salah satu mall lah. Kita anak-anaknya kadang suka ikut di sana, bantu-bantuin. Mungkin dari situ sih sedikit banyaknya udah mengenal lah. Lalu kalau ngomongin kuliah memang nggak ada sambung-sambungnya ya, karena S1-nya aku ambil teknik lingkungan. Lalu S2-nya aku ambil bisnis. Mungkin bisnisnya ada sedikit lah yang lumayan connect dengan properti ya. Oke, masih agak nyambung-nyambung lah ya untuk Betul. analisa. Nah, bicara tentang keyakinan, hati kan perlu diyakinin, ya Oke. kan? Sama dengan kehidupan. Apa sih yang membuat yakin akhirnya terjun di profesi agent properti? Karena kan melihat tadi pengalamannya sempat kerja juga di luar, gajinya oke dong harusnya. Semua sama aja ya. Kalau ngomongin keyakinan itu pasti dari diri sendiri. Kadang kita mau kerja apapun, kalau nggak ada keyakinan dari diri sendiri pun sama aja sih sebenarnya. Memang pas turun atau terjun ke property agent ini udah ngomong sama diri sendiri sih. Orang tua aja bisa pada zamannya seperti apa, dan kita zaman ini yang tersupport seperti apa. Jadi pede aja sih, yang penting jalan. Kayak gitu. Oke, karena modal keyakinan, tapi kan praktek di lapangan beda nih. Apa yang ngebedain dulu dari kerja kantoran pas jadi agent properti? Yang pertama banget tuh yang paling beda.
Oke, yang paling beda kalau kerja kantoran ketemunya orang-orang itu aja ya. Betul. Kalau kita di lapangan pasti selalu beda dan setiap harinya pasti beda ketemu orang. Jadinya berhadapannya pun, cara hadapinnya pun juga pasti beda. Gitu sih. Oke, kalau kerja dulu 9 to 5? Yes. Oke, kalau agent properti kan biasanya nggak ada batasan waktu tuh. Oke. Karena kemarin kan kita wawancara mamah nih ya, jam 10 masih bales chat, jam 11 buat Gen Z kayaknya jam 10 jam 11 nggak ada keluar waktu, kayaknya agak nggak enak ya. Apakah menerima? Malah aku lebih seneng ya. lebih Mungkin seneng. iya, mungkin beberapa orang lebih sukanya di luar jam kerja nggak mau kerja. Tapi kalau aku kan memang lebih fleksibel. Anytime pun ada klien chat setengah 12 malam pencet iklan, aku pun tetap balesin. Karena kalau di dunia property agent, malah di jam-jam segitu, klien itu malah jam-jam fokusnya dia memang lagi cari-cari barang sih. Jadi ya di saat-saat itu kalau memang aku nggak balesin mungkin bisa aja lewat. Jadinya dengan happy aku bales karena cuannya dari sana. Luar biasa. Bicara tentang anak muda melihat agent properti, biasa kan mereka taunya, oh kalau jual rumah nih closingnya gede karena harga rumah mahal. Tapi pas dijalanin, apakah sesuai ekspektasi? Oke, ini fun fact ya. Mungkin nggak banyak yang diomongin di seputaran property agent. Memang ekspektasi itu pasti akan selalu ada. Jualan rumah ber-MM pasti komisinya gede. Tapi dari pengalaman aku, closingan pertama aku ingat banget. Itu masuk ke rekening itu hanya sekitar 300 ribuan. Itu adalah closing sewa unit di Taman Semanan Indah di Jakarta Barat. Jadi itu harga sewanya sekitar 40-an juta dan itu juga aku kobrok. Jadi kalau ekspektasi memang dapat komisi besar ya boleh, tapi memang kenyataan di lapangannya dari kecil jadi bukit sih menurut aku. Oke, Owen, kenyataan di lapangan kan biasanya berbeda nih sama kayak pertanyaan pertama. Bahwa transaksi di dunia properti itu hari ini ketemu belum tentu hari ini deal. Oke. Alot banget. Capek nggak sebagai anak muda yang sekarang identiknya Gen Z itu apa-apa mau cepet? Oke. Menurut aku semua itu nggak ada yang instan ya. Namanya transaksi pasti ada negosiasi. Kalaupun negosiasi itu memang kadang ada yang cepat, ada yang berangsur-angsur. Kadang ada yang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan pun ada. Malah ada pengalaman aku sore-sore telepon, sore-sore langsung datengin ke lokasi, malam-malam langsung DP atau uang tanda jadi. Itu pun ada. Tapi kalau namanya negosiasi, karena aku pun orang yang ekstrovert, aku tuh suka ngobrol. Oke. Jadi aku tanyain gimana rumahnya kurangnya seperti apa, lagi carinya seperti apa. Apakah memang carinya cari akses atau misalkan kerjanya di Jakarta Pusat contoh. Nyari rumahnya aku nggak suka Jakarta Pusat karena mungkin terlalu crowded. Pengennya di luaran tapi punya akses yang dekat ke Jakarta Pusat seperti apa. Jadi kita bantu nge-solve problemnya mereka. Kita tanya-tanya seperti apa. Kayak gitu sih Kak, negosiasi. Oke, bicara tentang solve problem, kamu kan anak muda nih. Let's say yang beli itu boomers dan lain-lain. Cara kamu yakinin mereka tuh gimana sih? Sama cara kamu nge-treat antara Gen Z, boomers, itu ada perbedaan nggak dalam negosiasi? Oke. Ini terus terang pasti ada perbedaan ya. Kadang nggak bisa dipungkirin kalau boomers itu mungkin ngelihat kita cara pandangnya berbeda. Apakah kita profesional? Sebenarnya kita tahu nggak sih? Makanya kadang kita sebagai property agent knowledge-nya pun juga harus luas. Jadi diajak ngobrol seperti apa, kadang boomers itu malah lebih respect kita. Kalau memang kita ada knowledge dan juga kita bisa ngobrol sama mereka. Kebutuhan mereka seperti apa. Malah kadang yang Gen Z, sesama Gen Z kita ketemu, malah mereka mungkin bisa dibilang, ini bener gak sih, ini agent beneran tahu gak sih yang kita mau seperti apa. Karena dan masih muda kan. Betul, sama-sama masih muda. Jadi ya ada plus minusnya sih. Jadi ya sama aja sih, tinggal cara kita mengetahui pengalaman sih jam terbang. Gimana menghadapin orang by orang, kayak gitu. Oke, sekarang yang buat kita kepo ya, di tahun pertama kamu closing jadi agent properti itu butuh waktu berapa lama? Kebetulan puji Tuhan sih cepet ya. Di 2 minggu pertama tuh udah closing sewa yang tadi aku ceritain. Dapat 300-400 ribuan itu. Oke, dan dalam 1 tahun bergabung menjadi agent, udah berapa kali closing? Wah, Setahun. jujur gak dihitung berapa Nggak kali dihitung. closing sih. Tapi mungkin di atas 40-50 transaksi ada sih. Oke. Itu campur ya, sewa ataupun jual beli gitu. Oke, dan ini pertanyaan yang
biasanya ditanyain karena orang kepo termasuk saya ya, closing paling gede dari agent properti di tahun pertama ya. Unit deh, nggak usah komisi. Saya bukan orang pajak loh. Oke, Ya. mungkin nih aku lupa-lupain di tahun pertama atau masuk ke tahun kedua nih ya. Tapi memang ada satu nilai transaksi ini lumayan fantastis atau jumbo ya. Ini ada menyewa ini pun kobrok dengan sesama kantor Era Fiesta. Satu unit kafling komersial di Jalan Utama Gatot Subroto. Jadi tanah ini luasnya sekitar 2.500 sampai 2.700. Dan kliennya ini sedikit cerita nggak apa-apa ya Kak Anissa ya? Apa dong? Oke. Jadi ini klien ini ngelihat dari website sih. Lihat dari website, ngelihat listingan tanah ini. Singkat cerita langsung ngajak ketemuan. Karena mungkin udah tahu area sana. Dan kita tanya-tanya peruntukannya apa segala macam, memang untuk restoran nasi Padang. Yang mungkin salah satu yang paling terkenal di Jakarta sih. Jadinya ini sedikit shout out ya. Mereka mungkin tahun ini 2026 akhir tahun akan buka sih Kak. Dan itu nominalnya 1 tahunnya hampir 70, bukan 1 tahun deh, total itu 74 M-an Kak. Untuk Besar nilai transaksinya. ya. Yes. Oke, berarti kalau misalkan dibocorin nanti saya dapat diskon ya ke sana ya. No comment. Oke, tadi kan Owen sempat nyinggung nih yang closing gede tadi yang saya berharap dapat diskon ya, saya masih nungguin ya. Itu hasil kobrok. Kalau boleh tahu kobrok dengan agent senior? Yes, dengan salah satu agent senior kita di Era Fiesta. Oke, bicara tentang kerjasama sama senior nih. Karena kan saya juga dengar nih Owen mimpin salah satu grup Era Fiesta Suvarna Sutra ya, di mana di situ menjadi leader. Ada kesulitan nggak jadi leader dan gimana caranya membangun tim yang isinya mohon maaf orang tua? Oke. Sebenarnya kalau dibilang membangun sih aku nggak membangun dari awal. Memang dikasih kepercayaan saat sudah existing ya untuk kantor cabang di Suvarna Sutra. Memang banyak challenge-nya untuk memimpin senior-senior. Kita nggak ngomong senior lah, mungkin yang lebih tua daripada Owen. Di awal memang untuk melangkah menjadi leader itu nggak gampang ya. Mungkin batin pun juga ngomong ya, bicara ya. Apakah udah cocok? Apakah udah siap? Tapi balik lagi dari awal Owen turun ke agent property pun itu dengan iman dan kepercayaan dan pede sih. Jadi kalau memang di awal udah terjun pun mau jadi leader pun pede aja dulu. Yang penting jalanin. Itu sih Kak Anissa. Dan cara kamu udah terkhusus gak sih biar yang lebih tua dari kamu tuh bisa respect sama kamu? Sebenarnya kalau ngomong respect dari cara kedekatan kita sama mereka ya. Memang dari awal pun Owen datang ke kantor itu selalu dengan teman-teman. Karena Owen ngerasa mereka itu semua teman. Jadi nggak ada boundaries lah antara leader dan juga tim. Dan juga buat dapetin respect sih lebih banyaknya bagaimana kita bisa memberikan mereka solusi. Karena kadang marketing itu kan ada yang baru Kak. Nggak semuanya senior. Kadang kita solutif nggak sih? Kita memberikan mereka masukan nggak sih? Dan juga yang terutama adalah kita sendiri sebagai leader harus bisa closing sih. Jadinya mereka pun juga bisa melihat. Betul. Leader aja bisa closing gitu. Nah, antara agent baru sama agent yang udah existing, kamu ada perlakuan khusus nggak? Atau ada treatment khusus nggak? Treatment khusus sebenarnya semua sama sih Kak. Semua tetap harus ada training. Ada namanya product knowledge. Cuman kalau memang agent baru, biasa kita lebih buat product knowledge atau enggak meeting internal tuh antara mereka aja. Jadi yang baru-baru kita pisahin, kita lebih intens kasih materinya dan juga lebih basic sih. Kadang kan kalau agent senior dikasih yang basic terus mereka pun dalam hati mungkin udah tahu kok jawabannya kayak gimana, prosesnya kayak gimana gitu sih Kak. Nah, bicara tentang agent senior sama junior, kamu ada acara kantor khusus nggak sih yang bikin mereka tambah kerekatan gitu ya, biar satu sama lain bisa kerjasama dengan baik? Oke. Mungkin kita di Era Fiesta sebenarnya lumayan banyak acara ya kayak
dari setiap tahun ulang tahun Era Fiesta kita ada acara bareng-bareng. Terus juga kalau dari tim Era Fiesta Sufana Sutra pun kita sempat rafting Kak di daerah Bogor sana. Gak apa-apa orang tua diajak rafting? Malah mereka senang Oh banget. malah senang, Mereka senang baik. banget. Jadinya ya kedekatan bondingnya lewat kayak gitu sih Kak. Lewat acara-acara di luar kantor. Betul. Bicara tentang budaya kantor, kamu kan masuk ke budaya kantor yang udah terbentuk nih, Era Fiesta. Ada gak sih satu budaya yang kamu bangun baru, dulu gak ada nih di Era Fiesta, tapi kalau di tim aku ada? Sedikit banyaknya sih sama aja sih Kak, Sama semuanya. Dari cara kita berinteraksi, semuanya kedekatannya, kita percaya satu sama lain dengan namanya co-broking. Karena mungkin di luar sana co-broking itu bukan salah satu yang diandalin ya kayak. Karena mungkin lebih pengennya semua dimakan sendiri gitu. Jadi budaya-budaya yang memang udah ada di Era Fiesta tetap sama sih Kak. Yang penting kita closing aja sih. Dan percaya dan trust itu sih. Oke. Kalau ngelihat budaya, pasti kan ada perbedaan budaya nih antara usia kamu sama usia mereka. Nah, coba deh sekarang sosial media aja udah beda banget, ya kan? Kalau misalkan usia kamu kan pelaku, mereka penonton. Oke. Biasanya kamu ngasih pengertian ke agent-agent supaya harus ikut sosial media, itu ada nggak? Sebenarnya gini ya, kita apalagi terutama aku lah ya, aku itu membebaskan untuk mereka mau buat sosial media atau enggak. Karena kita jujur aja nggak bisa memaksakan semua orang Kak. Karena mulai satu, apakah mereka pede nggak sih tampil di depan? Apakah mereka ngerasa minder nggak sih? Tapi aku lebih kasih banyak membuka wawasannya lebih ke gini. Dengan kita buatnya sosial media, dengan kita iklan, dengan kita buat portfolio kita sendiri, mungkin klien tuh bisa lebih trust ke kita. Ngelihat, oh kita memang berkecimpung loh 100% memang di properti. Memang kita kerjaan hari-hari kita begini loh. Jadinya itu sih yang membuat mereka mungkin berpikir sendiri, oh ya udah deh, boleh deh dicoba deh sekali-sekali. Mungkin dari coba sekali mereka jadi ketagihan malah buat-buat terus. Gitu sih Kak. Oke, dan tentunya sebagai leader juga harus pelakunya ya. Betul. Oke, bicara tentang media sosial. Kita kan sering lihat nih Owen bikin konten-konten untuk media sosial ya. Thank you. Dan sebenarnya Owen tuh di media sosial pengen bangun branding yang kayak gimana sih? Pengen nampilin Owen yang kayak gimana sih? Sebenarnya nggak ada pemikiran untuk pengen bangun branding kayak apa ya. Tapi memang salah satu gunanya sosial media memang untuk nge-branding. Jadi dengan adanya sosial media, apalagi khususnya untuk property agent ini, kebangun branding dan juga kebangun exposure. Jadi dari sana pun klien-klien, apalagi kalau di WhatsApp kan sekarang kan kalau save nomor kita kan bisa ngeliat status nih Kak. Kita upload di sana pun mereka juga masih ngeliat ke kita. Klien yang udah 2 tahun lalu ngeliat, oh kita masih fokus nih di property agent kayak gitu sih Kak. Oke, nah dari konten-konten tersebut apakah mendatangkan klien-klien baru atau ya nggak apa-apa yang penting bangun personal branding aja gitu? Mungkin pemikiran pertamanya sih satu, yang penting branding dulu sih Kak. Yang penting punya konten dulu. Baru yang kedua berpikiran untuk dapetin klien. Sebenarnya dapetin klien itu nggak melulu itu dapat buyer. Karena dari konten ini banyak beberapa klien itu minta buat saya ada listing nih, kayaknya bagus deh. Bisa nggak Owen kapan aturin jadwal buat kontenin rumah saya? Kadang begitu sih Kak. Mungkin pun dari sana pun juga dapat referensi. Ini teman saya juga ada loh rumahnya kayak menarik. Coba deh Owen datengin atau gimana? Karena dia ada rencana mau jual atau mau disewain kayak gitu Kak. Oke, boleh dong kasih tips sama agent-agent properti yang baru mulai nih ya. Menurut Owen ya, kalau misalkan konten yang bagus kan standar. Konten properti yang disukain anak muda tuh biasanya kayak gimana sih? Menurut aku konten yang disukai anak muda ini sekarang tuh variasi ya kayak. Karena awal konten properti itu dimulai dari mungkin nge-review dari awal sampai akhir, lalu ada namanya voice over, lalu ada yang namanya lebih ke organik, apa adanya, yang penting pegang kamera, ngomongin kamera. Kita nggak ada yang tahu seperti apa Kak. Yang penting sih dibuat. Yang penting sih ada dan jadi. Karena aku punya pengalaman, punya cerita seperti ini Kak. Ini pun juga aku ngomongin ke marketing aku.
nggak harus konten itu paling bagus, nggak harus editingnya yang paling bagus. Yang penting ada hasilnya, ada videonya, itu yang penting. Kenapa? Karena ada satu pengalaman agent properti, dia itu baru masuk ke agent properti, dia videoin doang, nggak diedit, cuman upload. Ternyata tetangganya ngeliat, Kak. Karena sebelumnya rumah ini tuh nggak ada pasang banner, nggak ada pasang apapun. Jadinya karena ngeliat video yang kita bisa bilang bukannya bagus, tapi jadi tahu informasi kalau rumah ini dijual dan akhirnya closing dari sana. Oke, cuma karena mulai ya. Betul, cuman karena mulai. Oke. Namanya konten properti kan pasti berubah-ubah tuh tiap tahun, trennya beda-beda. Betul. Sekarang kan AI-an gitu ya. Kalau Owen sendiri ada nggak sih cari-cari inspirasi misalkan dari konten properti luar dan lain-lain? Biasanya dapat idenya tuh dari mana sih? Oke, kalau ngomong inspirasi dari konten luar pasti ada sih, Kak. Memang ada kelihatan lah nih agent luar negeri, terutama biasanya yang bagus-bagus di US ya. Itu seperti apa. Nah, kadang pun Owen pun juga brainstorming juga sama editor Owen. Jadi di setiap kantor, terutama kantor Era Fiesta Suvana itu memang ada videographer editor. Jadi ngobrol aja, bagusnya gimana ya? Kalau kita lagi di lokasi ini atau lokasi ini, mau konsepnya kayak apa ya? Gitu sih, Kak. Oke, nah ini pertanyaan yang biasa ditanyain banyak properti agent, terutama yang baru nyemplung ini ya. Harus jago konten dulu atau harus jago closing dulu? Kalau pertanyaannya kayak Kak Anissa barusan bilang baru mulai, mending jago konten atau jago closing? Sebenarnya dimulai ya mungkin jawabannya jago konten dulu, Kak. Tapi kalau ditanya mau jago konten atau jago closing ya pasti jagonya closing sih, Kak. Karena kan konten butuh uang. Betul. Nah, Owen ada gak sih budgeting khusus untuk misalkan konten atau misalkan iklan di media sosial? Itu pasti ada sih, Kak, namanya budgeting. Karena setiap kali kita closing, jadi kita sebagai property agent itu memang tidak ada namanya pendapatan fix seperti pekerja profesional. Jadi pun kita harus tarik komisi kita, misalkan bulan ini dapatnya sekian, bulan depan dapatnya sekian. Jadi kita bisa hitung-hitung sendirilah. Ya udah deh, untuk tarik bulan pertama ke bulan kedua budgetnya sekitar 10% dari pendapatan kali ini. Atau enggak, ya udah deh nggak ada masalah, gedein di awal, it's okay. Yang penting nanti hasilnya kita tuai semua, it's okay juga. Kayak gitu sih, Kak. Oke, kalau dari tadi aku dengar semua cerita kamu kayak seru banget jadi agent properti. Tapi kenapa anak muda zaman sekarang, khususnya seusia kamu, itu masih kurang tertarik jadi agent properti? Mungkin mindset kali ya. Mindset dari mungkin generasi-generasi sebelum Gen Z kali ya. Mungkin memang namanya dunia pekerjaan, lulus kuliah itu memang mungkin pakemnya adalah bekerja di sebuah kantor mungkin atau bisa jadi PNS. Betul. Jadi mungkin mindset yang seperti itu sih, Kak. Jadinya mungkin anak muda yang sekarang tuh jarang mau mencoba sih, Kak. Apalagi tadi kan Kakak juga mention nggak ada gaji pokok kayak gitu. Berarti harus ada stigma yang diubah. Nah, bicara tentang stigma yang diubah ini kan ada kaitannya sama uang. Ya, semua akan berubah ketika mendapat uang, betul? Betul. Aku mau tahu dong average kalau misalkan jadi agent properti di awal deh, tahun pertama itu biasanya berapa sih pendapatannya? Tergantung sih, Kak, bagaimana kita benar-benar fokus atau terjun di dunia properti ini. Tapi kalau ngomong minimal gaji UMR pun kalau memang kita tekun minimal udah pasti ada sih, Kak. Itu pun UMR udah pasti ada. Apalagi kerjanya lebih fleksibel. Nggak 9 to 5. Dan juga kalau dibilang santai sih nggak santai juga, tapi at least UMR sudah ada sih, Kak. Oke, jadi tenang, yang penting bergabung dengan tim yang tepat maka akan mendapatkan pelatihan terbaik. Yes, itu sih sangat penting sih, Kak. Sama aku mau tahu nih, Owen, sebagai agent baru, kamu lebih nyaman main di secondary atau di primary? Karena kan kalau misalkan saya datang ke tim kamu kan main primary ya? Malah secondary, Kak. Oh, secondary. Iya, kita karena mau kebanyakan secondary. Kalau misalkan primary kan biasanya udah ada listingannya nih. Biasa kan penyakit agent baru kan malah share listing ya. Oke. Itu lebih enak mana? Oke. Sebenarnya pengalaman Owen dan juga melihat yang ada di lapangan, Kak. Agent primary dan juga agent secondary itu memang ada
caranya masing-masing, tekniknya masing-masing. Kenapa? Karena kalau kita contoh bawa klien ke unit primary itu udah pasti paling bagusnya Kak. Betul. Show unitnya udah pasti full furnish, udah pasti bagus. Tapi minusnya adalah kalau klien udah datang tahu-tahu, aduh, saya udah tahu daerah sini tapi saya kurang suka. Mau gimana Kak? Sedangkan kalau secondary, ini plus minus ya semuanya ya. Kalau secondary, kita bisa mengalihkan dengan budget yang mungkin sama atau lebih kurangnya sama, itu lokasi yang beda-beda tuh juga bisa Kak. Kayak gitu. Jadi tekniknya pun masing-masing sih Kak. Masing-masing. Karena kebanyakan aku lihatnya sih kalau misalkan iklan-iklan primary itu isinya anak-anak muda. Betul nggak? Oke. Jadi memang kenapa anak muda lebih banyak ke primary? Karena developer banyak Kak. Dan juga open. Ke semua agent betul. pun boleh videoin, boleh masuk, boleh bawa klien. Sedangkan secondary market itu lebih harus jam terbang dan juga kenal sama owner-owner Kak. Karena kalaupun kita kenal owner, belum tentu kita dikasih unit listingan dia. Karena satu owner pun bisa aja dia punya 10 aset, 20 aset, 5 aset tuh juga bisa Kak. Tapi belum tentu dia mau kasih kita semuanya. Oke, bicara tentang owner dapat listing. Mostly kamu tuh dapat kenalan kayak owner yang punya properti banyak itu dari relasi apa? Oke, jadi semua mungkin cara mainnya jadi agent properti terutama secondary ya, kita ngomong karena owner-owner sama aja sih Kak. Pertama kita pasti iklan. Jadi kalau di era Fiesta itu memang iklan, kita semua tim marketing boleh iklanin Kak. Dari sana muncullah namanya leads atau enggak calon pembeli ataupun calon penyewa. Dari sana kalau memang mereka suka dengan servis kita, udah pasti mereka refer kita ke teman, kerabat atau saudara yang mereka Kak. Jadinya butuh jam terbang sih Kak buat mereka bisa percaya kita, bagian pembawaan kita, gimana kita nge-treat mereka, bagaimana kita kasih mereka insight kayak gitu. Oke, bicara tentang terus berkembang nih ya. Boleh tau nggak sekarang 2026 udah berapa tahun gabung jadi agent properti? Jalan tahun ketiga. Tahun ketiga. Dari tahun pertama sampai tahun ketiga, apa yang harus terus dipelajarin? Sebenarnya kalau harus terus pelajarin, setiap hari pun belajar yang baru sih Kak. Dari ketemu klien yang baru, dia punya sifat seperti apa, bagaimana kita ngeladenin mereka seperti apa. Nggak usah ngomong ketemu mereka, kita dari chattingan aja harus kita berkembang Kak. Ini kenapa ya kok setiap kali balas chat kayak gini nggak pernah dibalas lagi ya? Itu sih Kak, setiap hari belajar sih Kak. Oke, karena ketemu orang yang beda-beda terus. Betul. Ya, pengalamannya beda-beda. Nah, kita agak kepo ya. Prestasi terakhir deh yang paling tertinggi itu rank berapa deh? Oke, paling tinggi ini bener-bener sangat-sangat disayangkan sih Kak. Aku dapat top 26 nasional. Kenapa nyaris. Sangat disayangkan? Iya. Nyaris jadi top 25 sih Kak. Jadi ya keluar sedikit-sedikit it's okay lah ya. Tapi soon lah, hopefully soon lah. Jadi targetnya pasti lebih tinggi. Oke. Kalau misalkan agent properti itu kan pasti punya target dan lain-lain. Apakah definisi masuk top 26 kemarin sudah cukup sukses menjadi agent properti menurut Owen? Oke. Sebenarnya terjun ke property agent ini nggak ada cita-cita atau nggak ada pemikiran sih sampai ke sana mau jadi top 25 atau gimana, karena memang mindset nomor satu tuh ya memang kita terjun sih Kak. Memang kita mau cari cuan di sini. Jadi kalaupun dapat ranking tersebut ya itu bonus sih Kak. Oke, kalau bisa sampai kayak Mama ya, the hero ya. Iya, hero. Aku juga nggak habis pikir tuh sama Bu Ping Ping. Bisa 20 kali ya Kak ya. Top 25. Oke, sekarang saya mau lebih tajam lagi. Berarti target suksesnya Owen itu rank berapa? Kalau ngomong target sukses rank berapa sih, udah pasti mungkin every year ya top 25 Kak. Konsisten ya? Betul, konsisten. Tapi kalau Kakak nanya suksesnya aku pengennya kayak gimana? Sukses tuh menurut aku ya Kak ya, datengin klien dari chattingan itu udah sukses Kak. Dapetin leads dari iklan pun udah sukses Kak.
closingin unit itu juga udah sukses Kak. Jadi ya itu sih Kak sukses buat aku. Oke, dan semoga tahun depan menjajaki 25 Amin ya. amin, setiap tahun ya Kak ya. Setiap tahun Doain amin, ya. amin. Oke, dan terakhir nih Owen, kalau misalkan ada seorang adik-adik fresh graduate yang lagi bingung tentang pilihan karirnya di masa depan, tapi nggak kepikiran nih buat milih agent properti sebagai profesinya, ada nggak pesan-pesan? Pesan-pesan ada sih Kak. Mungkin gini lah, apalagi namanya fresh graduate, itu kan pasti nggak ada salahnya namanya mencoba-coba Kak. Memang setiap pekerjaan tuh jodoh-jodohan sih menurut aku Kak. Nggak ada salahnya dicoba untuk join jadi property agent. Jadinya saran dari aku coba aja terjun. Cobain, rasain aja. Mungkin ketemu sendiri celahnya seperti apa, excitementnya seperti apa, bisa enjoynya seperti apa. Tapi yang pasti menghasilkan. Tentunya pastinya harus menghasilkan. Betul, ya. Kak. Oke, seru sekali perbincangan kita hari ini. Dari cerita Owen kita belajar bahwa usia bukanlah batasan untuk memulai karir. Yang terpenting adalah keberanian mengambil kesempatan dan kemauan untuk terus belajar. Semoga perjalanan Owen bisa membuka sudut pandang baru, khususnya bagi generasi muda, bahwa profesi agen properti bukanlah hanya menawarkan peluang, tetapi juga ruang untuk terus berkembang dan membangun karir. Owen, terima kasih banyak telah datang di podcast Berani Bicara. Terima kasih juga untuk semua yang telah menyaksikan Berani Bicara. Sampai jumpa.